kita memuji dulu kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Hadisnya, ya, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu terhalang. Apa maksudnya terhalang? Setiap doa itu terhalang. Apa artinya terhalang? Ya, terhalang dikabulkan oleh Allah. Artinya doa kita yang kita panjatkan itu, permintaan kita kepada Allah itu terhalang atau tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi berdoa tapi tidak dikabulkan Allah. Ya. Hatta yusalli ala nabi. Ya, jadi doa orang itu terhalang sampai hingga orang yang berdoa bersolawat untuk Nabi. Jadi doa kita itu mungkin terhalang, tidak dikabulkan Allah karena kita tidak bersolawat. Nah, makanya di antara adabnya sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, kita berapa? Ya, bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baru kita, ya Allah, berikan aku ilmu, pemahaman, ya, berikan aku otak yang lancar, berikan aku mata yang tidak ngantuk kalau belajar. Berdoa begitu. Sudah berdoa kan? Sehingga tidak ngantuk lagi. Ya, berdoa. Tapi sebelum berdoa kita bersolawat, ingat itu adabnya. Yang kedua, mengakui dosa dan mengenal kesalahannya. Sebelum kita berdoa kepada Allah, kita harus mengakui dosa tak. Kita harus tahu bahwa kita ini ada salah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. Ada yang hafal ayatnya? Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya 87. Anbiya 87. Ada yang hafal? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bahwa tidak ada Rob yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, Al-Anbiya. Ya, di situ pengakuan bahwasanya kita ini punya dosa, punya salah. Maha suci Allah, hanya Allah yang yang patut kita ibadahi dan sembah. Itu yang adab selanjutnya tadi, mengakui bahwa kita punya salah, kita punya dosa kepada Allah. Alla ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, pernahkah santri merasa dirinya orang zalim? Merasa dirinya penuh dengan kekurangan? Pernah atau tidak pernah? Ya, jadi kalau kita merasa diri tak zalim, ya, merasa diri tak penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, maka ya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Ya. Karena kita mengakui bahwa kita ada dosa dan kesalahan. Makanya kita setelah mengakui, meresapi saya ini orang berdosa, ya kita minta kepada Allah apa yang kita mau minta. Ampuni dosaku ya Allah. Kemarin saya ganggu lagi temanku. Kemarin saya ribu-ribu lagi di masjid padahal sudah saya larang. Begitu doa. Kalau mengetahui diri tak bersalah. Ya, yang menjadi permasalahan kalau tidak tahu diri kita salah. Kemudian adab selanjutnya menundukkan diri. Menundukkan diri, khusyuk, penuh harap dan cemas. Jadi kalau kita berdoa itu ya harus merendahkan diri, ya, harus merasa berpenuh harap kepada Allah. Ya, tidak boleh orang berdoa kepada Allah tapi tidak mengharap. Ya, adakah orang meminta tapi tidak berharap? Misalnya, pinjam kan nanti anu munah. Kalau mau kok, kalau tidak jangan nih, tidak aku butuhkan ji.
Kan tidak mungkin begitu orang pinjam. Orang pinjam itu betul-betul, pinjam sekali kak, butuh sekali kak itu, kalau tidak mau pinjamkan kak, man rasa nak. Nah, itu orang butuh. Makanya apalagi kepada Allah, kalau kita berdoa meminta kepada Allah, munculkan rasa sangat mengharap sekali. Ya. Apa dalilnya? Al-Anbiya lagi 90. Ya. Annahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya. Wa kanu lana khashi'in. Alia hafal? Sudah hafal? Dian hafal sedikit? Artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ditulis saja namanya surahnya Al-Anbiya ayat 90, nanti dibaca-baca. Jadi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam berbuat baik. Kalau ada kebaikan, diperintahkan cepat datang ke masjid, maka dia yang paling duluan masuk ke masjid. Ya, karena dia bersegera untuk berbuat baik. Ya. Dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan harap dan cemas. Nah, ini sifat. Ya, tahan dulu kantuknya. Enggak usah dituruti dulu. Santai. Ya. Jadi orang itu juga dia berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya berdoa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, orang itu berdoa kepada Allah dengan rasa penuh harap. Maksudnya penuh harap, berkeinginan, menginginkan sekali. Bagaimana kalau kita berkeinginan dipinjamkan sama teman tak, berkeinginan diajak sama teman tak, pasti kasihku sekali kak, nah bonceng kak tuh jalan kaki kak, kalau tidak. Harapan kita besar. Ya begitu kita kalau berdoa kepada Allah, minta betul-betul, ya Allah berikan sekali kak ini, sekali kak sehat ya Allah. Dan cemas artinya dalam rangka ya khawatir ya dengan dosa-dosa kita sehingga Allah murka. Dan mereka wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk apa artinya khusyuk? Tenang, fokus, ya. Bukan ngantuk ya, kalau ngantuk lain. Ya, itu 3 di antara adab sebelum kita berdoa atau adab berdoa.